Halo, rekan sekalian. Kenalkan masih Aga Darsi di Prasetya dengan NIM 2317051077. Saya merupakan mahasiswa Prodi S1 Akuntansi jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi pada hari ini saya ingin membahas sebuah artikel begitu yang menurut saya pembahasannya cukup menarik mengenai pengaruh otomatisasi terhadap proses akuntansi. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Jadi sebelum kita dapat membahas mengenai isi dari artikel tersebut, pertama-tama kita harus membahas topik terlebih dahulu. Seperti pada yang terlihat pada PowerPoint yang saya bagikan di layar depan, di sana terlihat bahwa topik yang kita akan bahas pada hari ini adalah akuntansi, ilmu, dan paradigma. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Karena akuntansi sebagai ilmu dan paradigma memandang akuntansi bukan hanya sekedar sebagai praktik pencatatan transaksi keuangan, melainkan sebuah disiplin ilmu yang terus berkembang melalui pendekatan teoritis dan paradigma yang beragam. Nah, dan memiliki banyak pendekatan, mulai dari paradigma induktif hingga paradigma deduktif, seperti yang terlihat di layar, bahwa paradigma induktif tersebut berangkat dari praktik, dan paradigma deduktif yang menekankan pada konsep income ideal. Kemudian seiring berjalannya waktu, muncul paradigma-paradigma lain, seperti misalnya paradigma decision usefulness dan information economics yang menempatkan informasi akuntansi sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan komoditas ekonomi. Nah, paradigma-paradigma ini tidak berdiri sendiri, melainkan mereka saling melengkapi dan terkadang sampai saling bertentangan begitu. Hal ini mencerminkan dinamika ilmu ilmu akuntansi yang terus bertransformasi. Dalam konteks ini, teknologi seperti Robotic Process Automation atau RPA menjadi katalis perubahan yang memaksa akuntansi untuk menyesuaikan diri dengan realitas digital dan otomatisasi. Nah, secara garis besar, akuntansi sebagai mana diuraikan dalam teori ilmu dan paradigma tidak hanya mencakup praktik pencatatan, namun juga mencerminkan dinamika ilmu pengetahuan yang berevolusi. Topik yang diangkat dalam artikel ini adalah penerapan Robotic Process Automation atau RPA dalam tugas akuntansi, khususnya proses invoice to pay di sebuah perusahaan telekomunikasi. Artikel ini tidak hanya menunjukkan bagaimana RPA dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga menyoroti bagaimana teknologi ini menggeser paradigma akuntansi dari aktivitas manual menuju proses berbasis informasi dan teknologi. Dengan menggunakan pendekatan desain science research atau DSR, penulis merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi artefak RVA untuk membuktikan efektivitas dalam konteks nyata. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas isi artikel ini, lebih baik kita mengenal lebih dahulu bagaimana apa sih artikel ini sebenarnya. Kenal singkat saja. Di depan ada atau di layar saya sudah memperlihatkan potongan dari halaman pertama artikel ini pada bagian headingnya atau bagian atasnya begitu. Di sana terlihat jurnal di mana artikel ini dirilis, judul artikel, dan para penulis. Nah, artikel ini sendiri berjudul Robotic Process Automation in Action, a Use Case in Accounting Tax. Yang dapat kita artikan bahwa artikel ini membahas bagaimana proses otomatisasi robotik mempengaruhi pekerjaan akuntansi. Dan sebelum itu, sebelum kita menggali lebih jauh gitu ya ke dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dahulu apa sih isu-isu atau fenomena menarik yang diangkat oleh artikel ini. Nah, isu yang diangkat sendiri yaitu adalah mengenai bahwa transformasi peran akuntan akibat otomatisasi. Yang mana fenomena ini mengangkat dua pertanyaan utama. Yang pertama adalah apakah RPA akan menggantikan akuntan atau memperkuat perannya? Yang kedua adalah sejauh mana RPA dapat dianggap sebagai paradigma baru dalam praktik akuntansi. Nah, dunia akuntan sendiri identik dengan pekerjaan administratif yang repetitif, namun dengan hadirnya RPA, tugas-tugas tersebut dapat diotomatisasi, sehingga akuntansi didorong untuk beralih ke peran yang lebih strategis dan analitik. Sehingga di artikel ini juga menyatakan bahwa pada bagian abstraknya, RPA allow people focus on meaningful text rather than transferable, recurring, and non-valuable adds one. Nah, yang dapat diartikan sebagai RPA memungkinkan orang fokus pada tugas yang lebih bermakna ketimbang pada tugas-tugas yang berulang-ulang atau repetitif yang dapat dipindahkan dan tidak menambah nilai. Nah, pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma dari akuntansi sebagai pencatatan ke akuntansi sebagai alat pengambilan keputusan. Jadi demikian saja
sedikit pengenalan mengenai artikel ini. Kemudian kita akan masuk kepada bagian review. Nah, pada bagian review pertama, saya akan membahas sedikit mengenai teori dan juga hipotesis yang digunakan dalam artikel ini. Teori utama yang digunakan sendiri ialah pendekatan desain science research atau DSR yang menekankan pada pengembangan dan evaluasi artefak teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah nyata. DSR terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, kedua penetapan tujuan dan solusi, ketiga desain dan pengembangan, 4 demonstrasi, 5 evaluasi, dan 6 komunikasi. Untuk lebih lanjut akan disampaikan di sesi berikutnya. Sekarang kita berlanjut terlebih dahulu kepada bagian hipotesis. Nah, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, hipotesis yang diuji dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Implementasi RPA akan secara signifikan menurunkan waktu penyelesaian drug atau drug food time dan menghilangkan kesalahan atau error. Nah, dalam profesi invoice to pay dibandingkan metode manual. Jadi bisa dikatakan bahwa hipotesisnya sendiri disampaikan secara implisit ketimbang eksplisit. Hipotesis ini diuji melalui pengukuran waktu, proses, dan jumlah kesalahan sebelum dan sesudah implementasi RPA. Nah, kemudian kita akan berlanjut kepada metode penelitian. Pada metode penelitian ini, barulah kita akan membahas 6 bagian dari DSR tadi. Nah, tentu saja yang pertama adalah bagian identifikasi masalah dan juga motif. Melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tim PA, GM, dan finance, peneliti mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah penanganan invoice memakan 2-5 menit per dokumen. Kemudian rentan human error dan menciptakan backlog harian. Dan tentu saja semua hal ini dapat menyebabkan masalah di kemudian hari dan memperlambat proses pencatatan. Nah, dari rasa frustasi staf tersebut memicu peneliti untuk melakukan penelitian yang dengan motif kebutuhan otomatisasi yang andal. Nah, lalu kita beranjak kepada bagian selanjutnya itu dari pasti tujuan dan solusi. Nah, peneliti menetapkan tujuan SMART untuk bagian ini. Yang diantaranya pertama adalah yang pertama adalah S atau spesifik, yang dimana tujuan mereka harus spesifik. Yang di sini menggunakan turunan rata-rata throughput time minimal harus 50%. Kemudian measurable, harus bisa diukur. Itu yang diukur adalah capaian error rate zero untuk tugas otomatisasi. Kemudian ada bagian achievable, relevan, dan time bound. Achievable adalah apa yang mereka bisa capai atau penelitian harus bisa tercapai. Relevan, hasil harus relevan. Kemudian time bound, yang dimana tujuan dan solusi itu harus dicapai dalam waktu tertentu gitu, karena mereka terikat oleh waktu, di bound gitu. Nah, kemudian yang ketiga kita akan membahas bagaimana desain dan pengembangan model RPA yang akan digunakan. Nah, yang pertama mereka lakukan adalah membuat model as-is atau as-is process modeling. Di sini mereka menelaah proses invoicing satu perusahaan telekomunikasi yang dalam kasus ini adalah PT Abadi Telekomunikasi dengan menggunakan Business Process Modeling Notation atau BPMN yang menjabarkan 30 tugas manual mulai dari penerimaan invoice hingga journalizing. Nah, kemudian dilanjutkan pada proses re-engineering dan automatization matrix yang mengadaptasi dari Leopold et al. 2010. Nah, lalu mereka menilai ke-30 tugas tersebut dengan 3 kriteria, yaitu repetitif atau berulang, yang artinya tugas tersebut dapat diulang. Kemudian rule based atau mereka didasarkan pada suatu aturan atau hal-hal lain yang mendasari pencatatan mereka, yang pasti aturan tersebut tidak berubah-ubah. Kemudian struktur data atau data terstruktur, yang dalam artian data tidak boleh acak adul atau tidak boleh berantakan begitu, harus terstruktur posisinya. Nah, ternyata hanya 8 tugas saja yang lolos dari ketiga kriteria ini untuk diotomatisasi dari ke-30 tugas tersebut. Nah, kemudian dari ke-8 tugas tersebut, kita akan membuat model to be atau model yang akan dijadikan model akhir. Nah, model proses yang disebut to be process modeling, di mana model to be kemudian disusun dengan menggunakan BPMN sebagai kerangka visualisasi. Seluruh robot yang dikembangkan diklasifikasikan berdasarkan tipologi operasional mereka. Dan di sini ada dua, yaitu unattended robots dan attended robot. Unattended sendiri yaitu robot yang tidak diganggu atau tidak dikendalikan oleh manusia, yang mana mereka hanya beroperasi melalui program mereka secara mandiri tanpa campur tangan manusia.
Berbeda dengan attended robot yang tentu saja memerlukan intervensi manusia atau pilot. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada mereka berlanjut pada bagian selanjutnya yaitu demonstrasi, di mana unattended robot akan patroli patroli polder selama 15 menit. Kemudian attended robot hanya akan dipicu dengan saat on demand gitu atau dengan keperluan dari si pilotnya sendiri atau pengguna. Nah, kemudian setelah demonstrasi selesai, baru akan dilakukan evaluasi dua metrik utama. Nah, dua metrik utama yang digunakan sendiri yang pertama adalah throughput time atau TTP, yang mana rumusnya sendiri adalah waktu akhir proses dikurangi waktu mulai proses. Dan kemudian adalah jumlah error. Nah, yang mana jumlah error adalah jumlah ketidaksesuaian antara output dan input yang terdeteksi. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah komunikasi. Nah, pada komunikasi ini sebenarnya di luar jurnal begitu ya, karena komunikasi ini bagian akhir di mana hasil akhir dipublikasikan dalam jurnal dan direkomendasikan untuk penelitian lebih lanjut. Gitu. Jadi tidak dibahas dalam jurnal. Nah, setelah semua proses tersebut, didapatkan data seperti yang tertera di sebelah kiri, atau mungkin dari arah penonton adalah sebelah kanan. Nah, dari tabel evaluasi tersebut, ternyata menunjukkan penurunan waktu proses secara drastis dari rata-rata 22 menit 41 detik dengan proses manual menjadi hanya 19 detik secara otomatis. Dan lebih mengejutkannya lagi, ternyata kejadian error tidak bertambah, justru berkurang dari awalnya 1 menjadi 0. Nah, oleh karena itu kita mendapatkan 3 temuan kunci. Yang pertama adalah waktu pemrosesan invoice dipangkas secara signifikan. Dan pemakaian sendiri itu yaitu sebagai temuan kedua ialah mencapai 45% atau 80 kali atau 8 kali lipat. Hal ini jauh melampaui temuan Aguirre dan Rodriguez 2017 yang mencatat peningkatan hanya 20-30%. Kemudian temuan kedua adalah kesalahan manusia sepenuhnya dieliminasi berkat fitur validasi otomatis atau confidence checks. Nah, selain semua temuan tersebut, para penulis atau peneliti juga memberikan beberapa simpulan dan saran pada artikel mereka. Nah, mereka menyimpulkan bahwa RPA adalah solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses akuntansi. Namun tentu saja tidak bisa dilakukan asal-asalan. Oleh sebab itu, mereka memberikan rekomendasi. Yang pertama adalah penggunaan kasus nyata untuk implementasi langsung. Dalam artian, kita harus menggunakan kasus nyata begitu sebelum kita mampu menerapkan RPA ini atau melakukan simulasi dengan kasus nyata. Kemudian yang kedua adalah pengembangan hyper automatization dengan integrasi machine learning untuk mempermudah mesin yang kita gunakan melakukan teks mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah integrasi RPA dengan sistem ERP untuk alur kerja yang lebih mulus. Nah, dari semua informasi tersebut, mungkin memang hasil yang didapatkan dari penelitian terdengar sangat bagus dan dapat membantu gitu. Tapi apakah memang benar demikian? Kita akan membahasnya lebih lanjut pada bagian kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin memang benar artikel ini memberikan informasi yang sangat bermanfaat itu. Dengan kelebihan mereka ialah peningkatan DSR yang sistematis dan aplikatif, kemudian evaluasi kuantitatif yang jelas dan meyakinkan, dan serta relevansi tinggi dengan teknologi perkembangan akuntansi. Nah, namun tentu saja ada beberapa. Meski banyak kelebihan, kekurangannya juga ada ya, di mana pertama lah studi terbatas hanya pada satu perusahaan sehingga generalisasi masih terbatas. Tidak adanya analisis biaya implementasi atau ROI, serta aspek human behavior dan resistensi terhadap perubahan belum dibahas. Nah, demikianlah review artikel pada hari ini, dan kita akan masuk kepada bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil sendiri dari artikel inilah, artikel ini berhasil menunjukkan bahwa RPA bukan sekedar alat bantu, melainkan agen perubahan dalam paradigma akuntansi. Dengan pendekatan ilmiah yang kuat dan hasil yang meyakinkan, artikel ini memperkuat posisi akuntansi sebagai ilmu yang adaptif terhadap teknologi dan relevan dalam pengambilan keputusan strategis.